Shalom, Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu biasa ke-25, bulan Kitab Suci Nasional 19 September 2021. Bacaan hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 39. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Ambrosia H. Karem dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom. Jumpa lagi dengan saya Suster Ambrosia. Para saudara yang terkasih, para pencinta sabda Tuhan Iman Katolik, kembali saya hadir untuk mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37 dengan tema bagaimana kita belajar seperti anak kecil. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk belajar dari anak kecil. Biasanya anak kecil yang harus belajar, nurut dan mencontoh orang tua. Namun menurut Yesus tidak demikian. Yesus melihat bahwa dalam diri anak kecil ada kepolosan dan ketaatan yang harus dicontoh oleh para muridnya. Kita juga diharapkan hal yang sama oleh Yesus untuk menjadi pribadi yang jujur, yang sederhana, dan selalu patuh menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup seharian kita. Orang-orang dengan karakter seperti anak kecillah yang berkenan di mata Tuhan. Dari kepolosan, kesederhanaan,
kita belajar bagaimana untuk mencintai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita menanggalkan topeng-topeng kemunafikan, kebohongan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Siapapun kita, apapun profesi kita, yang sering kita pakai untuk mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang lain. Kita hidup bukan untuk mengejar gengsi dan pujian, melainkan kita mencari dan mengupayakan kebahagiaan sejati. Mari kita belajar seperti anak-anak kecil itu yang selalu bahagia, selalu gembira, selalu ceria dan riang karena hidup kita selalu benar, baik, jujur, dan selalu berada di jalan Tuhan. Anak-anak kita yang ada di rumah, di tempat pelayanan kita, dimanapun kita berada, atau anak kecil lainnya, di gereja, di lingkungan kita, di tempat kita, sebagai cermin hidup kita. Mereka itulah guru kehidupan kita dalam hal kejujuran, kepolosan, dan kepatuhan. Saudara-saudara, mari kita mohon rahmat dari Tuhan. Hanya Tuhan, Allah yang Maha Tahu, mengajarkan kita untuk semakin bersemangat, tetap bersemangat untuk menjadi pribadi yang jujur dan patuh. Tuhan memberkati.